Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kepada mahasiswa yang saat ini melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PPKN. Pekan ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima, yaitu membahas mengenai prinsip dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Adapun tujuan dari pembelajaran pertemuan 5 ini yaitu pertama, membedakan prinsip pengembangan kurikulum, kedua, membahas mengenai satu persatu prinsip umum dan prinsip khusus, yang ketiga yaitu menganalisis pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Baik, prinsip pengembangan kurikulum ya itu harus memperhatikan ya, terutama nanti kita tentunya sebagai calon pendidik bukan hanya menerapkan prinsip pengembangan kurikulum ini dalam kelas, tapi kita juga nanti bisa menerapkannya ketika kita bersama dengan para pengembang kurikulum tingkat nasional. Apa saja sih prinsip-prinsip ya secara umum yang perlu kita ketahui, yaitu adalah pertama mengenai kesesuaian atau relevan. Kesesuaian pendidikan dengan tuntutan kehidupan tentunya itu juga perlu diperhatikan. Makanya tidak heran ketika namanya kurikulum itu selalu setiap periode itu adalah berubah namanya. Perubahan tersebut bukan secara luas, itu adalah mengalami perubahan secara jauh, tapi perubahan tersebut merupakan menandakan adanya suatu perkembangan yang memang perlu disesuaikan dengan kehidupan atau fenomena zamannya pada saat ini. Mulai dari kurikulum yang kita ketahui, yaitu mulai dari kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2016, kemudian sekarang kurikulum 2013 yang direvisi yang terbaru yaitu adalah 2020. Nah, itu tentunya dengan adanya revisi-revisi tersebut artinya dalam pengembangan kurikulum itu juga memperhatikan prinsip-prinsip yaitu mengenai kesesuaian yang perlu berkembang sesuai dengan zamannya. Berikutnya yaitu yang kedua, prinsip secara umum yaitu mengenai kelenturan atau fleksibilitas dalam ruang gerak yang memberikan kebebasan bagi pengembang kurikulum ini adalah keluasan ya dalam memilih atau melaksanakan program pendidikan. Makanya di dalam kurikulum guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan indikator pengembangan kompetensinya. Secara umum, secara nasional acuannya sama, tapi di setiap sekolah guru boleh mengembangkan indikatornya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan situasi sekolah di mana tempat mengajarnya. Jadi prinsip itu semuanya telah dikemas dan menjadi suatu peraturan yang kita bisa baca di dalam kurikulum tingkat nasional. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di dalam kurikulum yang selama ini kita coba pahami, coba kita untuk petakan gitu ya, itu adanya namanya berkesinambungan atau kontinuitas. Artinya di sini adanya satu hubungan jenjang program pendidikan ya yang mencakup mengenai berbagai tingkat sekolah, kemudian mencakup mengenai mata pelajaran gitu ya, itu harus disesuaikan sesuai dengan kemampuan atau cara berpikir siswa dalam menyerap segala informasi pengetahuan yang diperolehnya. Nah, tentunya kalau kita lihat tingkatan kompetensi yang kita butuhkan ya, yang kita coba untuk kembangkan di dalam pembelajaran di setiap jenjangnya tentu berbeda. Ya, menurut teori dari taksonomi Bloom ada dari ranah kognitif, tentunya itu ada tingkatan-tingkatannya ya, di mana tingkatan-tingkatan tersebut dipetakan disesuaikan dengan jenjang tingkat yang ada di sekolah. Jadi tidak diberikan secara menyeluruh, jadi diberikan secara bertahap.
Itulah yang menjadi acuan kita ketika kita ingin mengembangkan kurikulum ya, ingin mengembangkan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh kurikulum tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai prinsip secara umum, yaitu mengenai daya guna atau efektivitas. Berkaitan kesesuaian terhadap hal-hal yang dilaksanakan, yaitu mengenai efektivitas mengajar guru, kemudian efektivitas belajar peserta didik. Nah, disitulah daya guna yang mesti disesuaikan ketika guru ingin mengembangkan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran harus disesuaikan dengan kalender akademik, baik itu yang sudah dipetakan di dalam program semester ya maupun program tahunan yang menjadi tolak ukur apakah kurikulum yang dilaksanakan di setiap semesternya dapat dilaksanakan tepat waktu atau apakah bisa dipelajari secara menyeluruh atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian dalam pengembangan kurikulum memiliki prinsip-prinsip selain yang umum juga ada yang khusus. Yang pertama, adapun prinsip-prinsip yang secara khusus yaitu mencakup mengenai tujuan pendidikan, kemudian isi pendidikan, yang kemudian yang berikutnya yang itu adalah proses pendidikan, kemudian yang keempat adalah media atau alat bantu yang digunakan, yang kelima adalah evaluasi pendidikan. Ya, dari kelima hal-hal tersebut itu menjadi prinsip pengembangan baik yang dikonsep di dalam kurikulum tingkat nasional maupun yang akan dikembangkan di dalam proses pembelajaran oleh guru. Guru ketika ingin melaksanakan suatu pembelajaran, ya, ingin melaksanakan suatu indikator, ya, yang sudah dikembangkan di dalam RPP, tentunya harus mengacu kepada kata kerja yang telah diharapkan oleh kurikulum tersebut. Makanya di sini komponen prinsip pengembangan kurikulum secara khusus itu adalah tujuan pendidikan harus diperhatikan. Kemudian isi pendidikannya itu apa? Tentunya itu berkaitan dengan isi materi yang akan diberikan kepada siswa. Guru harus mengemas materi pembelajaran dengan baik agar inti materi yang sudah dikonsep oleh para pengembang kurikulum tingkat nasional dapat dipahami oleh siswa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media dan alat juga menjadi komponen yang terpenting ketika guru akan menyampaikan suatu materi di kelas. Media pembelajaran tentunya bisa digunakan oleh guru, dipersiapkan oleh guru dengan inovasi-inovasi yang terbaik disesuaikan dengan kurikulum atau capaian indikator yang diharapkan. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kata kerja operasional yang ada di kurikulum yang kita akan laksanakan. Berikutnya, evaluasi pendidikan yang kelima itu menjadi prinsip pengembangan kurikulum yang sangat penting karena di dalam evaluasi pendidikan ya guru harus melakukan suatu peninjauan apakah yang sudah kita laksanakan di kelas itu sudah berhasil atau belum. Apakah siswa masih ada yang belum mencapai tujuan pendidikannya atau mungkin ada yang belum maksimal. Nah, itu perlu kita lakukan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan itu sangat penting untuk bisa mengukur apakah keberhasilan kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, berikutnya prinsip yang tercermin yang tadi sudah disampaikan, baik prinsip secara umum maupun secara khusus, itu sudah tertuang di dalam kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang kita bisa akses di internet itu ya, kurikulum baik itu tingkat SMP, SMA maupun SMK, di situ sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan kompetensi intinya itu mencakup 4 aspek, yaitu adalah aspek pengetahuan, aspek sikap sosial, aspek sikap religius dan sikap dan yang berikutnya adalah kompetensi inti dari keterampilan. Itu sudah tertuang dengan baik gitu ya, sudah disesuaikan dengan sesuai dengan landasan filosofis yang pada materi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi untuk melihat komponen secara maksimal kita tinggal melihat kurikulum dan kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya prinsip
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tadi harus kita tentukan gitu ya, baik itu di dalam merumuskan pengembangan kurikulum, baik di dalam pengembangan kurikulum itu sendiri maupun di dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Di sini ada berbagai macam prinsip yang disesuaikan dengan peraturan kebijakan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan proses kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa prinsip pembelajaran itu pertama mencakup peserta didik sebelumnya banyak diberitahu oleh guru, sekarang pembelajaran disesuaikan dengan guru bagaimana untuk mengarahkan siswa, untuk membimbing siswa supaya siswa mencari tahu. Tentunya di situ perlu adanya metodologi atau cara ya mengenai model pembelajaran yang perlu dipilih oleh guru agar siswa mampu berpikir secara kritis, berpikir untuk mencari tahu apa yang telah dipelajarinya di kelas. Itu sangat penting. Nah, kemudian dahulu guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Saat ini tentunya menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar, tapi kita bisa memanfaatkan segala sumber belajar lainnya yang baik itu dalam bentuk teks maupun non-teks ya. Guru bisa mengembangkan mencari sumber belajarnya itu dari segi kognitif, kita bisa mencari referensi-referensi dari internet, juga bisa mengajak siswa untuk terjun ke lapangan, melakukan observasi, melihat fenomena-fenomena yang terjadi baik itu di lingkungan sekitar sekolah maupun di lingkungan yang memang sudah diprogramkan oleh pihak sekolah, mungkin mengajak kepada siswa kepada dunia kerjanya nanti seperti apa ketika mereka pelajari di kelas gitu ya, mempelajari materi-materinya, siswa juga mampu mengembangkan arah pemikirannya nanti pada saat kerja itu akan melakukan hal apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan yang digunakan ya, dahulu itu hanya kecenderungan bersifat siswa itu pasif. Sekarang siswa itu dituntut untuk lebih aktif, bahkan guru hanya mengarahkan saja, guru hanya sebagai fasilitator. Yang lebih aktif itu adalah siswanya. Tentunya di situ bukan hal yang mudah, guru harus menggunakan model pembelajaran yang bisa menstimulus peserta didik harus lebih aktif dari gurunya. Jadi seperti itu karena tuntutan zaman saat ini adalah berdasarkan kurikulum, capaian selain siswa mampu paham secara teori, siswa harus cerdas juga secara sosial, secara religius, juga secara keterampilan. Karena pengembang kurikulum sudah berupaya bahwa apa yang dipelajari di kelas, materi yang diperoleh di kelas harus disinkronkan dengan nanti dunia pekerjaan mereka, supaya siswa tidak hanya cakap di dalam berpikir, tapi juga cakap dalam aspek yang lainnya. Itu harus kita optimalkan dan kita coba kaji kurikulumnya agar kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian dari pembelajaran berbasis konten saat ini berbasis kompetensi gitu ya. Kompetensi yang sekarang istilah kompetensi kita akan sering kenal ketika kita membaca kembali kurikulum KTSP. Namun pada saat kurikulum 2013 kita akan menemukan kata kolaborasi. Tentunya di dalam kurikulum sekarang, oleh karena itu guru bisa mengaitkan metode pembelajaran, model pembelajaran untuk bisa melatih siswa di dalam kelas itu untuk bisa berkolaborasi, ya, bisa membagi-bagi proyeknya dengan temannya. Tentunya disitulah akan berperan sikap sosial peserta didik. Apakah siswa itu ada yang bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, tapi ada juga yang memang belum maksimal sikap sosialnya, sehingga dia hanya maunya bekerja sendiri, tidak mau mengungkapkan gagasannya, tidak mau melakukan pengungkapan gagasannya, berkolaborasi dengan temannya, sehingga disitulah dikhawatirkan siswa
muncul sikap egoisnya. Oleh karena itu di dalam prinsip yang diharapkan oleh Permendikbud, siswa harus dilatih untuk berkolaborasi. Baik, materi mengenai pengembangan prinsip pengembangan kurikulum baik yang secara umum maupun khusus tadi sudah kita pahami, dan tentunya di dalam uji pemahaman bagi mahasiswa semua tentunya nanti harus bisa mengkaji standar kompetensi ya, baik itu kompetensi inti maupun kompetensi dasar, agar kita mampu mengkaji kurikulum secara detail. Demikianlah materi di dalam pertemuan kelima ini. Semoga kalian semua sebagai calon guru nantinya bisa memahami konsep prinsip pengembangan kurikulum dengan baik, sehingga kita bisa mengimplementasikannya pada saat sudah mengajar nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.